Jadi buat teman-teman itu kasih waktu ya untuk Pi Network ya, untuk membuktikan janji-janjinya ya teman-teman ya, 10Pi bisa menghidupi satu generasi. Nah ini yang perlu kalian tahu ya teman-teman ya, memang kita berada di Pi Network itu 6 tahun sudah ya, tapi untuk di bursa itu kan belum ada genap setahun ya, tapi kita coba untuk memberi waktu untuk Pi Network sendiri teman-teman. Jadi gua rasa di 2008 sampai 2009 itu harga daripada Pi Network itu akan sangat-sangat terlihat teman-teman, karena Bitcoin juga perlu waktu yang lama gitu kan untuk mencapai harga-harga sampai sekarang gitu kan. Tetapi buat yang masih hot atau yang masih percaya terhadap proyek ini, suatu saat akan memetik hasilnya teman-teman. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir Pi to the Moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini, dan video kali ini gua mau bahas lagi mengenai Pi Network. Dan sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu like dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa memberikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya teman-teman. Oke, dan di sini gue udah masuk di akun X daripada Pi Network, dan untuk berita terbaru dari Pi Network sendiri belum ada ya teman-teman ya, masih sama, yaitu tentang Pi Network Venture teman-teman. Tapi di sini gue udah nyiapin beberapa berita terbaru buat teman-teman semua yang masih setia ya tentunya ya terhadap project Pi Network ini teman-teman. Dan sebelum gue lanjut videonya, gue akan perlihatkan terlebih dahulu untuk harga Pi Network saat ini teman-teman. Oke teman-teman, dan sekarang gua udah masuk di bursa ya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat ini semuanya lagi bullish semua, dan Bitcoin sekarang menyentuh ATH terbarunya itu di 109 teman-teman. Oke, kemudian disusul Pi Network, dan sekarang udah 13.700an ya. Jadi sekarang gua mau ucapin buat teman-teman semua itu yang kemarin itu ikutin sinyal gua ya. Nah ini bentar lagi mau pump tinggi lagi teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen gitu kan merasakan uang dingin di Pi Network itu, siapkan aja gitu uang dinginnya, atau kalian cicil 50.000 per hari itu nggak masalah teman-teman. Jadi kemarin gue itu udah beri sinyal di harga 11 ribuan ya, dan sekarang udah naik ke 13.700 teman-teman. Jadi selamat yang kemarin ikutin sinyal dari gue, dan good job untuk kedepannya. Dan sekarang untuk ranking daripada Pi Network itu berada di nomor 25 ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk supply yang beredar naik kembali teman-teman, dari 7,19 sekarang menjadi 7,21 miliar. Dari total supply maksimal 100 miliar teman-teman. Oke, sekarang gue udah masuk di X lagi teman-teman, dan sekarang gue akan bacakan ya untuk berita daripada Pi Network hari ini. Dan mungkin ini yang pertama ya untuk gua bacakan ya melalui X. Jadi di sini tertulis bahwa mari kita jujur, Pi Network adalah salah satunya platform penambangan seluler yang benar-benar sah, meskipun banyak pilihan lain telah mencoba mengikuti jejaknya teman-teman ya. Kalau kita lihat memang banyak sekali ya airdrop itu yang penambangannya itu melalui ponsel juga sebenarnya teman-teman. Cuma nggak tahu ya kenapa ya Pi Network ini memang untuk komunitasnya ini yang paling banyak dan sangat luar biasa ya, sangat kompak ya Pi Army ini ya. Oke, next, tidak ada yang membuktikan diri seperti Pi. Pihak lain masih perlu mendapatkan kepercayaan kita, sementara Pi telah membangun komunitas global yang berkembang, ekosistem yang terus berkembang, dan visi yang berakar pada utilitas dunia nyata dan pemberdayaan yang terdesentralisasi. Ini bukan sekedar proyek biasa, ini adalah sebuah gerakan. Saat ini kita menatap masa depan, bukan lagi pertanyaan apakah Pi akan bersaing dengan raksasa seperti Bitcoin, Ethereum, atau Ripple. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah Pi akan berdiri di samping mereka atau bangkit untuk mendominasi mereka semua.
Hanya waktu yang akan mengungkap skala penuh dampak Pi, tetapi satu hal yang pasti, kami siap, kami telah menambang, kami telah percaya, kami telah membangun, kami adalah pelopor dan dunia akan segera menyaksikan dimulainya era desentralisasi yang baru, teman-teman. Masa depan Pi adalah milik mereka yang melihatnya datang. Revolusi Pi telah dimulai. Jadi buat teman-teman itu kasih waktu ya untuk Pi Network ya, untuk membuktikan janji-janjinya ya teman-teman ya. 10 Pi bisa menghidupi satu generasi. Nah, ini yang perlu kalian tahu ya teman-teman ya. Memang kita berada di Pi Network itu 6 tahun sudah ya, tapi untuk di bursa itu kan belum ada genap setahun ya. Tapi kita coba untuk memberi waktu untuk Pi Network sendiri, teman-teman. Jadi gua rasa di 2008 sampai 2009 itu harga daripada Pi Network itu akan sangat-sangat terlihat, teman-teman. Karena Bitcoin juga perlu waktu yang lama gitu kan untuk mencapai harga-harga sampai sekarang gitu kan. Tetapi buat yang masih hot atau yang masih percaya terhadap proyek ini, suatu saat akan memetik hasilnya, teman-teman. Oke, sekarang gue lanjut aja ya untuk berita selanjutnya ya. Oke, sekarang gue berada di Pintu News dan di sini ada berita mengenai terungkap ini 5 kendala besar Pi Network setelah peluncuran mainnet, teman-teman. Jadi ini yang membuat para investor itu mau join atau enggak di Pi Network seperti itu, teman-teman. Jadi kita cuma perlu ini ya teman-teman ya, peta jalan dari Pi Network atau roadmapnya itu harus jelas ya, supaya investor-investor itu percaya terhadap project ini, teman-teman. Sejak peluncuran mainnet Pi Network pada tanggal 20 Februari, proyek ini menarik perhatian karena tujuannya yang ambisius. Namun proyek ini juga menghadapi banyak kritik ya teman-teman ya, yaitu yang pertama itu kurangnya listing Pi Network di Binance, teman-teman. Dan ini udah gue bahas untuk di video-video sebelumnya ya. Ini sebenarnya Binance itu udah mengkode keras, cuma kita tinggal menunggu waktu aja, teman-teman. Santai aja lah. Komunitas Pi Network secara aktif mendorong agar Picoin terdaftar di bursa kripto besar seperti Binance. Bahkan dalam sebuah jejak pendapat komunitas pada bulan Februari, sebanyak 86 partisipan memberikan suara mendukung listing Pi. Namun meskipun ada dukungan besar dari komunitas, hingga kini Binance belum memasukkan Pi ke dalam daftar asetnya ya teman-teman ya. Tetapi yang perlu kita ketahui ya, sebenarnya itu bukan Pi yang minta ke Binance, tapi Binance yang minta ke Pi, teman-teman. Jadi kita sebenarnya malah tinggal menunggu dari core team sendiri ya teman-teman ya, apakah Binance ini diterima untuk KYB-nya ya atau belum ya teman-teman ya. Kita belum tahu, teman-teman. Sebenarnya gua rasa udah sih, tetapi memang daripada pihak core team sendiri yang pengen melihat momennya pas ya untuk peluncurannya di Binance. Nah, kita tunggu aja ya teman-teman ya. Dan kemudian yang kedua, harga Picoin gagal penuhi ekspektasi. Para pionir telah menambang Picoin selama kurang lebih 6 tahun dengan harapan akan meraih keuntungan besar. Nah, ini catatan ya buat teman-teman semua. Untuk penambang yang mungkin 2019 awal itu ya menambang Picoin, itu udah dapat besar banget loh teman-teman ya. Waktu ketika teman-teman itu jual di harga $3 aja, pas waktu awal listing itu udah JP parah, teman-teman. Gua aja yang 2021 itu udah lumayan ngeri lah kalau dibandingin airdrop lainnya. Itu Pi Network ini yang paling oke sih menurut gua sih daripada yang lain ya. Walaupun memang kalau kayak kemarin ada CTC ya, kalau kalian garap, nah itu gua iseng-iseng dapat 100 koin dan gua kemarin cairin di $41. Nah, lumayan ya. Dan itu berada di harga 0,4 sampai 0,5. Pi Network kan kelas, teman-teman, sampai $3 ya, teman-teman ya. Harga Picoin justru mengecewakan banyak pihak. Saat peluncuran, Picoin mulai diperdagangkan di OKX dengan harga dasar hanya $2, jauh di bawah nilai perdagangan dalam bentuk IOU. Nah, ini
wajar ya untuk di bursa ya untuk harga-harga seperti ini. Cuma untuk harga di awal Pi Network listing itu sempat menyentuh di angka 3,4 dolar ya teman-teman ya, itu di Bitget ya. Kita agak tahu di lainnya berapa untuk nilai Pi Network di awal listing ya. Ini gue bilangnya di awal listing teman-teman. Yang ketiga, ketidakpastian seputar dana venture Pi Network. Pada 14 Mei, tim inti Pi Network meluncurkan inisiatif bernama Pi Network Venture. Tujuannya adalah untuk mendukung startup yang membangun ekosistem di atas jaringan Pi. Dalam pengumuman resminya disebutkan bahwa dana investasi yang disiapkan mencapai hingga 100 juta dolar teman-teman. Namun keputusan penuh mengenai alokasi dana ini sepenuhnya berada di tangan Pi Network Foundation. Pi Foundation tidak memiliki kewajiban untuk menginvestasikan seluruh dana 100 juta dolar, tergantung pada kualitas para pelamar dan jumlah startup yang diterima dalam program ini. Nah, itu teman-teman. Belum begitu jelas ya teman-teman ya. Cuma di sini untuk Pi Foundation itu untuk mendanai daripada startup yang ingin mendaftar di Pi Network teman-teman, untuk kedepannya ya, untuk digunakan ya tentunya untuk aplikasinya ya. Dan kemudian minimnya aplikasi terdesentralisasi atau dApps di Pi Network. Kekhawatiran terhadap Pi Network tak hanya berhenti pada stabilitas dana venture mereka. Dr. Alcoin mengungkapkan bahwa tim inti justru menggunakan dana tersebut untuk membangun aplikasi terdesentralisasi yang seharusnya sudah selesai sejak lama. Nah, ini juga tanda tanya besar ya, kenapa malah diumumin kembali ya untuk Pi Network Venture ini ya teman-teman ya. Dia menjelaskan bahwa salah satu syarat peluncuran mainnet di Pi Network adalah kehadiran 100 dApp yang aktif dan berfungsi. Namun hingga Mei 2025 janji tersebut belum terrealisasi. Nah, ini yang memicu penurunan harga pada saat tanggal 14 Mei ya, atau selesai daripada acara konsensus 2025 itu ya teman-teman ya. Harga Pi Network hancur kembali teman-teman. Dan ini menjadi prank yang kedua setelah hari jadi Pi Network. Kemudian di acara konsensus 2025 kemarin harga Pi itu turun karena beberapa alasan ini teman-teman. Karena ini belum terlalu jelas, karena kita yang diharapkan dari Pi Network itu sebenarnya adalah 100 dApp yang aktif dan berfungsi, tapi itu belum terrealisasikan ya teman-teman ya. Kemudian masalah pada roadmap Pi Network. Salah satu kekhawatiran besar lainnya adalah kurangnya transparansi dari pihak Pi Network pada April 2025. Pi Network merilis roadmap 3 fase untuk proses migrasi mainnetnya. Namun tidak adanya jadwal waktu yang jelas dalam roadmap tersebut membuat banyak pengguna merasa frustasi. Nah, ini yang perlu dibenahi ya untuk Pi Network sendiri ya, untuk jadwal-jadwal yang lengkap atau bisa diyakini oleh para investor-investor lah, intinya seperti itu teman-teman. Jadi untuk berita hari ini mengenai ini ya teman-teman ya, untuk alasan-alasan atau kendala besar setelah Pi Network itu ada di bursa ya teman-teman ya, atau open mainnet ya. Oke, dan mungkin seperti itu ya untuk beritanya ya teman-teman ya mengenai Pi Network hari ini ya. Semoga aja bermanfaat ya buat teman-teman semua, dan gua ucapin selamat untuk kalian yang kemarin ikut sinyal gua pas berada di 11.000, kalian buy pakai uang dingin dan kalian beli banyak, itu udah JP parah teman-teman. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk videonya. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat kalian yang baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara subscribe channel ini supaya gua bisa berikan informasi mengenai Pi Network hari ini teman-teman. Dan mungkin kayak gitu aja, gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu, dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses.